Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadira, NIM A04213006. Mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian. Saya dari kelas A atau L Teknologi Hasil Pertanian. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis umbi-umbian, yaitu ubi jalar. Jadi di ubi jalar saya akan membahas pemanenan, penyebab kerusakan mutu, pengendalian, dan teknologi pengolahannya. Jadi ubi jalar atau Ipomoea batata slam atau dikenali juga dengan istilah ketela rambat merupakan tanaman yang termasuk ke dalam jenis tanaman palawija yang berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok atau beras karena sumber karbohidrat. Jenis-jenis ubi jalar cilembu, ubi jalar ungu, ubi jalar orange, ubi jalar putih, dan ubi jalar kuning. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis ubi jalar yang umumnya sering kita jumpai di pasar tradisional. Yang pertama, ubi jalar cilembu. Ciri khas ubi jalar cilembu memiliki warna daging krim dan berurat. Ubi ini sangat manis dan pulen, lebih cocok dibakar dan direbus daripada digoreng. Ubi jalar cilembu juga kaya serat, antioksidan, mineral, dan kandungan karbohidratnya baik untuk program diet. Yang kedua, ubi jalar ungu. Sesuai dengan namanya, ubi jalar ini berwarna ungu dari kulit luar hingga bagian isinya. Selain sumber karbohidrat dan protein tinggi, ubi jalar ungu juga mengandung vitamin A, C, B1, dan riboflavin. Ditambah zat besi, fosfor, dan kalsium sehingga sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Zat antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar ungu ini ternyata mampu mencegah gangguan pada fungsi hati, hipertensi, dan menurunkan kadar gula dalam darah. Ubi jalar orange. Warna orange pada ubi jalar disebabkan oleh adanya senyawa beta-karoten yang berfungsi sebagai provitamin A. Kandungan beta-karoten ini dapat mencegah kanker, penuaan dini, penyakit jantung, stroke, katarak, sengatan cahaya matahari, dan gangguan otot. Selanjutnya, ubi jalar putih. Ubi jalar putih memiliki tekstur agak rapuh dan kaya nutrisi seperti protein, serat berupa pektin, hemiselulosa, selulosa, antioksidan, kalsium, kalium, magnesium, dan berbagai vitamin A. Maka tidak heran jika rajin mengonsumsi ubi jalar putih dapat melancarkan pencernaan, mencegah diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, kesehatan mata, hingga cocok untuk program diet sehat. Dan yang terakhir, ubi jalar kuning. Kandungan zat gizi yang cukup tinggi pada ubi jalar kuning adalah vitamin A. Sedangkan nutrisi vitamin C memenuhi 37% kebutuhan harian tubuh. Jika ubi jalar kuning dikonsumsi dengan cara dibakar sangat baik untuk menurunkan berat badan karena hanya mengandung 105 kalori saja. Tidak hanya itu, ubi jalar kuning juga memiliki zat kolin yang membantu penyerapan lemak, menyehatkan sel saraf otak sehingga mampu menambah daya ingat. Untuk pemanenan ubi jalar, pemanenan ubi jalar bisa dilakukan saat umur 3,5 sampai 4 bulan. Umur tanaman atas 3 bulan. Umbi siap panen yang tiba-tiba tertimpa hujan deras biasanya akan membusuk. Apabila terjadi, ubi jalar segera melakukan pemanenan maksimal 7 hari setelah hujan. Prosedur pelaksanaan panen pada tanaman ubi jalar. Umbi diambil dari dalam tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau menggeruk tanah dengan tangan pada sekitar batang tempat umbi-umbian ubi jalar berada. Pemanenan dengan menggunakan cangkul harus dengan hati-hati agar tidak melukai umbi dan dapat menurunkan kualitas serta menurunkan nilai jual ubi jalar. Penyebab kerusakan mutu ubi jalar. Ubi jalar segar merupakan salah satu bahan pangan pengganti makanan pokok. Berfungsi sebagai produk pangan alternatif dan fungsional yang banyak ditanam di pedesaan. Sebagian besar kebutuhan pangan di perkotaan dipenuhi oleh bahan pangan yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, perlu penanganan pasca panen yang tepat di pedesaan, khususnya pada penyimpanan sehingga kualitas ubi jalar masih dalam keadaan baik. Mengingat produk pangan selalu mengalami perubahan mutu setelah panen.
Penyimpanan dilakukan selama 28 hari pada musim kemarau dan diamati suhu dan pH ruang penyimpanan serta beberapa parameter mutu baik secara kuantitatif, yaitu susut bobot maupun kualitatif berdasarkan fisiologis, kimiawi, dan mikrobiologis setiap 7 hari sekali. Kerusakan mutu secara kuantitatif dilakukan pendugaan umur simpan terhadap salah satu parameter penentu terjadinya kerusakan pada ubi jalar, yaitu kadar air dengan melakukan pendekatan semi empiris, yaitu kinetika orde 1. Selama penyimpanan, ubi jalar mengalami peningkatan bobot susut dengan nilai akhir penyimpanan masing-masing sebesar 13, 14, 6, 96, 18, 94, dan 24,74%. Jadi, untuk kerusakan mutu secara kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu perubahan mutu secara fisiologis, perubahan mutu secara kimiawi, kerusakan mutu secara mikrobiologis, dan perubahan pH. Yang pertama, perubahan mutu secara fisiologis. Perubahan mutu secara fisiologis juga terjadi selama penyimpanan yang ditandai dengan munculnya tunas dan penurunan nilai kekerasan ubi jalar selama penyimpanan. Reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami sehingga terjadi proses antolisis yang terakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Yang kedua, perubahan mutu secara kimiawi. Perubahan mutu secara kimiawi ditandai dengan perubahan kandungan nutrisi seperti kadar air, kadar pati, dan kadar karoten, dengan kadar masing-masing pada awal penyimpanan adalah 65,71%, 5,96%, dan 0,167 mg per 100 gram. Yang ketiga, kerusakan mutu secara mikrobiologis. Kerusakan secara mikrobiologis atau kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis, serangga dan binatang pengerat atau radentina. Yang terakhir, perubahan pH. Pada perubahan pH, misalnya suatu jenis pigmen dapat mengalami perubahan warna seperti klorofil dan antosilin. Penyimpanan warna normal sering diartikan dengan kerusakan akibat perbedaan pH dan pemanasan protein atau denaturasi dan penggumpalan. Hama ubi jalar dan pengendaliannya. Sebagian besar hama tanaman ubi jalar berupa serangga, kecuali tungau puru. Serangga dan kerusakan akibat hama pada musim kemarau biasanya lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Hal ini karena saat kemarau siklus hidup hama menjadi pendek sehingga populasinya berkembang cepat. Selain mengurangi hasil umbi, serangga hama juga menurunkan kualitas bahan tanam atau stek. Hama penting tanaman ubi jalar diantaranya adalah hama boleng atau Culas formicarius, penggerak batang atau Ompisua anastomosalis, kutu kebul atau Bemisia tabasi, uret penggulung daun atau Brachynia camfolfuli, dan ulat krayak atau Spodoptera litura. Kumbang ubi jalar atau hama boleng dengan nama latin Chilas formicarius itu kumbang yang merusak daun, batang, dan umbi dengan cara membuat lubang gerekan. Selain kumbang, larva juga menggerek dan makan dalam batang dan umbi. Umbi yang terserang tidak layak dikonsumsi karena bau tidak sedap dan terasa pahit, seperti pada gambar di samping. Pengendaliannya yaitu 1. Atasi tanaman dengan tanaman bukang inang untuk memutus siklus hidup kumbang. 2. Sanitasi atau membersihkan sisa-sisa umbi atau batang yang terserang. 3. Penggunaan setek pucuk karena telur hama boleng diletakkan dalam umbi atau batang yang dapat permukaan tanah. 4. Pengairan secara rutin agar tanah tidak retak dan mudah dimasuki kumbang. 5. Menaikkan guludan sebelum kumbang muncul dan bertelur. 6. Panen awal dengan memajukan waktu tanam 1-2 minggu lebih awal. 7. Pencelupan setek dan penyemprotan agens hayati Beauveria bassian. 8. Penyemprotan insektisida Permethrin, Carbofuran, dan Carbosulfan
bila populasi hama melampaui nilai ambang kembali. Hama kedua yaitu penggerek batang dengan nama latin Omphisoa anastomosalis. Larva menggerek batang sehingga tanaman layu dan akhirnya mati. Serangan pada awal fase pertumbuhan menghambat translokasi unsur hara ke umbi sehingga umbi berukuran kecil. Gerakan larva pada umbi menyebabkan umbi tidak laku dijual, seperti pada gambar di samping. Pengendaliannya yaitu 1. Menanam stek yang terbebas dari telur penggerek. 2. Sanitasi atau membersihkan lahan dari pupa penggerek dan sisa tanaman setelah panen. 3. Pengendalian biologis menggunakan pemangsa atau cicopet atau semut dan parasit dari famili Encertidae. Kutu kebul dengan nama latin Bemisia tabaci. Serangga muda dan dewasa mengisap cairan daun dan menyebabkan noda kuning pada daun bagian atas. Kutu kebul menghasilkan sekresi embun madu yang merupakan medium cendawan jelaga sehingga permukaan daun tampak hitam. Kutu kebul merupakan penular sweet potato chlorotic stun virus, sweet potato leaf curl virus, dan sweet potato meal mottle virus. Pengendaliannya 1. Budidaya tanaman sehat melalui penanaman stek pucuk yang sehat, pemupukan berimban dan pemantauan lahan secara rutin. 2. Menggunakan musuh alami dari kelompok predator atau kumbang halem, sayap jala dan larva lalat bunga, dan parasit dari ordo Hymenoptera atau tawon kecil. 3. Mengumpulkan dan memusnahkan daun dan pucuk tanaman yang terserang kutu kebul pada saat awal serangan. 4. Penyemprotan insektisida nabati dari rendaman daun dan serbuk biji mimba dengan dosis 50 gram per liter. Tungau puru dengan nama latin Eripis gastrotyricus. Serangan puru terjadi pada daun tangkai, daun, dan batang. Bila serangan parah, puru saling tumpang tindih dan bergerombol. Serangan puru terjadi pada berbagai umur tanaman, seperti pada gambar di samping, tanaman atau daun yang terserang tungau puru. Teknologi pengolahan ubi jalar. Salah satu usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganeka ragaman atau diversifikasi. Pangan yang proses pengembangan produk pangan yang tidak bergantung hanya pada satu jenis bahan saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan. Sifat fisik dan kimia ubi jalar. Ubi jalar mempunyai keragaman sifat fisik yang sangat luas, berupa variasi bentuk, ukuran, warna kulit, warna daging umbi yang sangat ditentukan varietasnya. Bentuk dan ukuran umbi merupakan satu kriteria mutu yang langsung mempengaruhi harga. Bentuk umbi yang lonjong dan halus tidak lekukan akan memudahkan pengupasan, sehingga rendemen umbi terkupas tinggi. Beberapa produk ubi jalar. Pemanfaatan ubi jalar segar sebagai bahan pangan yang paling umum dilakukan dengan cara pemasakan umbi segar, sehingga proses paling banyak dilakukan adalah perebusan, pengukusan, dan penggorengan. Keragaman bentuk, bumbu, maupun teknik pemasakan yang sering dilakukan dalam usaha memperbaiki penampilan adalah untuk menarik konsumen. Pertama, ubi rebus, ubi goreng, kolak, dan jus ubi jalar. Itu adalah beberapa produk ubi jalar. Produk ubi jalar siap masak. Produk ubi jalar siap masak artinya produk yang membutuhkan satu tahapan pengolahan sebelum disantap. Produk tersebut termasuk makanan instan atau quick cooking, produk seperti sarapan serealia. Bentuk siap masak lainnya adalah produk-produk kelengan dan makanan. Contohnya makanan sarapan, kubus dan chip kering. Produk ini. Produk ubi jalar siap santap. Produk ubi jalar siap santap pada saat ini diolah bukan hanya keperluan rumah tangga, akan tetapi berkembang menjadi industri makanan dengan skala komersial. Bentuk olahan siap santap yang paling sederhana dan diperdagangkan adalah ubi jalar goreng timus dan nagasari,
sehingga daya simpannya sangat terbatas, paling lama hanya 1 hari. Sedangkan produk siap santap lainnya mempunyai daya simpan lebih lama, antara lain kremes ubi jalar, keripik ubi jalar, produk kue kek, selai ubi jalar, minuman konsentrat, saus ubi jalar, dan manisan ubi jalar. Baik, inilah produk-produk lain ubi jalar, yaitu pati ubi jalar, ada tepung granula, tepung ubi jalar, dan tepung komposit. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai ubi jalar. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.